Kali ini kita akan membahas mengenai usus atau intestin. Intestin kita bahas usus halus dan juga usus besar. Usus halus itu dibedakan menjadi 3. Ada duodenum, jejunum, dan ileum. Dan ketiganya memiliki struktur histologis yang berbeda. Kemudian, usus halus ini di lapisan mukosanya dia ada bentukan karakteristiknya. Ada plique Kerkringi, Villi intestinalis, Microvilli, Crypta libercum, dan di usus halus ini semuanya ada sel gobletnya. Kemudian di lapisan submukosanya ada pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan plexus Meissner. Di lapisan muscularis eksternanya ada outer longitudinal dan inner circular layer dari otot polos. Kemudian di serosanya jaringan ikat longgar. Nah, sebelumnya apa sih yang namanya plika? Plika itu adalah penonjolan pada lapisan mukosa dan submukosa. Nah, plique Kerkringi itu terdapat villi intestinal dan Crypta libercum. Kemudian yang di plica semilunaris itu tidak ada villi intestinal. Kemudian kita ke duodenum. Nah, duodenum ini memiliki bentukan yang khas di lapisan submukosanya, yaitu ada kelenjar Brunner. Ini adalah kelenjar Brunner. Jelas ini adalah kelenjar Brunner. Ini dia sangat khas di lapisan submukosanya ada kelenjar Brunner. Nah, ini di sini pelikanya, pelika Kerkringi. Kemudian ini muscularis mucosa. Kurang jelas. Ini muscularis mucosa. Kemudian ini ada kriptanya, Crypta libercum dia. Kemudian di lapisan mukosa ini dia ada yang mengisi, yaitu submucosal gland atau kelenjar Brunner. Kemudian ini muscularis eksternanya. Kemudian yang di bawah ini adalah jaringan serosa yang diisi oleh jaringan ikat longgar. Kemudian kita ke jejunum. Di jejunum ini villi berukuran lebih kecil dan kurang padat dibandingkan dengan duodenum. Kemudian di jejunum ini dia tidak ada kelenjar pada submukosa. Crypta libercumnya dan sel gobletnya lebih banyak. Ini di lapisan submukosanya dia kosong aja, nggak ada apa-apanya. Ini muscularis eksternanya, ini kriptanya, Crypta libercumnya, ini ada villinya. Villinya itu ukurannya lebih kecil dan kurang padat dibandingkan dengan duodenum. Ini villinya duodenum kan besar banget di sini. Nah, kalau di jejunum dia villinya agak kecil. Dia juga nggak ada lapisan apa di submukosanya. Maksudnya nggak ada bentukan yang khusus di lapisan submukosanya. Nah, ini terus dia ciri-cirinya sel gobletnya banyak. Ini sel goblet yang putih-putih kecil-kecil ini. Ini adalah sel goblet. Kemudian ini kriptanya. Nah, ini ada lapisan muscularis mucosa. Kemudian lanjut ke ileum. Nah, di ileum ini lamina proprianya dan submukosanya itu ada bentukan khusus yang namanya Peyer's patch. Ini Peyer's patch. Kemudian
plica Kerkringi dan villi intestinalis itu makin jarang. Ini yang sebenarnya adalah folikel jaringan limfoid. Kemudian ini ada muscularis externa. Ini villinya, dia itu villinya jarang banget. Kemudian kita ke usus besar. Di usus besar itu ada appendix, kolon, rectum, dan anus. Nah, di lapisan mukosanya itu sudah tidak ada lagi plica Kerkringi dan villi intestinalis. Tapi masih ada mikrovilli, sel goblet, dan plica semilunaris. Kemudian lapisan submukosa, lanjut ke lapisan muscularis externa. Dia ada inner circular layer yang lebih tipis dibandingkan dengan usus halus. Dan ada juga outer longitudinal layer. Nah, ini adalah bentukan kolon. Dan di sebelah sini, ini kolon. Nah, kolon ini sangat khas bentukannya karena dia ada Taenia coli. Di sebelah sini, jadi dia yang lebih tebal di sebelah sini. Itu namanya Taenia coli dan ini merupakan bentukan yang sangat khas di kolon. Ini juga kolon yang diwarnai oleh hematoksilin eosin. Ini ada lapisan muscularis mukosanya, strukturnya hampir sama, tetapi dia sudah tidak ada lagi villi. Jadi di sini udah nggak ada lagi villi. Kemudian dia plikanya plica semilunaris, bukan plica Kerkringi. Nggak punya villi intestinal, tapi ada mikrovilli. Kemudian lanjut. Nah ini mikrovilli yang di sebelah sini. Mikrovilli, dia sudah nggak ada lagi villinya, villi intestinal. Kemudian kita ke vermiform appendix. Nah, di vermiform appendix ini ada bentukan khusus, dia terdapat jaringan limfoid pada lapisan submukosa. Kemudian villi intestinalis umumnya tidak ada. Kemudian muscularis externa tipis dan tidak terdapat Taenia coli. Karena Taenia coli itu hanya ada di kolon ya. Kemudian ini yang mana sih vermiform appendix itu? Ini. Kemudian ini di lapisan submukosanya dan lapisan lamina propria, dia itu ada jaringan limfoid. Nih. Terus bedanya apa sama yang tadi ileum? Nah, yang di vermiform appendix ini biasanya dia itu dilihatkan satu luman seperti ini. Sedangkan yang di ileum tadi dia nggak dilihatkan satu luman penuh. Kemudian jelas kalau di ileum tadi dia masih ada villi intestinalisnya, sementara yang di sini dia udah nggak ada villi intestinalisnya. Ini cuma dia ada kripta aja dan plika-plika. Plikanya plica semilunaris. Kripta liberkunya masih ada. Kemudian kita lanjut ke kolon untuk lebih jelasnya. Nah, kolon ini punya ciri khas yang seperti saya jelaskan di awal, dia punya Taenia coli yang merupakan muscularis longitudinalis yang mengumpul dan menebal. Pada serosanya terdapat jaringan ikat kendor yang berisi kantong-kantong lemak yang disebut appendages epiploica. Dan dia banyak sel goblet serta sel panetnya tidak ada. Ini Taenia coli.
Kemudian ini adalah Cryptalibrocon. Ini Cryptalibrocon. Nah, di serosanya dia itu ada jaringan ikat kendor yang berisi kantong-kantong lemak. Kemudian lanjut, ini ada anorectal junction. Untuk lebih jelasnya gambar yang ini, jadi ini adalah perbatasan antara anus dan rektum. Ini anorectal junction. Nah, di anus itu kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa yang di luar tubuh itu epitelnya akan selalu epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Jadi di anus ini anus, dia epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Kemudian ini rektum. Kemudian ini untuk perbedaannya ya. Di sini strukturnya di esofagus, ini adalah esofagus. Ya, di sini ada epitel berlapis pipih tanpa tanduk. Kemudian di dalamnya sini dia ada esophageal gland proper. Kemudian ini adalah lambung atau gaster. Ini ada kelenjar lambung di sini. Ini saya rasa fundus ya. Karena dia ada mucous nasal, parietal cell, sif cell, dan yang lain-lain itu, makanya dia disebut fundy gland. Kemudian yang ini ada usus halus atau small intestine, dia masih ada villi intestinalis, ini yang besar ini villi intestinalis, dan juga ada plica Kerkerini. Ini ada muscularis mucosa. Kemudian di large intestine atau usus besar, di sini dia udah nggak ada plica Kerkerini. Dia udah nggak ada plica Kerkerini, tapi diganti dengan plica semilunaris. Ini sudah nggak ada plica Kerkerini, tapi dia masih ada Cryptalibrocon. Ini adalah usus besar.